people, udah pernah cobain produk ini belum? Ini adalah produk unggulan dari Kota Semarang yang sudah diekspor sampai ke berbagai negara. Penasaran nggak gimana ceritanya produk lokal bisa sampai di negara lain? Nah, tonton selengkapnya di Ini Usahaku episode Kingkaf. Oke people, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Ika, owner dari Kingkaf. Apa kabar Bu Ika? Luar biasa. Wah, semangatnya tuh kalau ketemu Bu Ika langsung membara gitu ya. Karena energinya tuh kerasa sampai sini. Nah, kita pengen kali ini cerita-cerita ya tentang pengalaman Bu Ika terutama dalam membesarkan brandnya yaitu Kingkaf. Kalau kemarin saya tuh ketemu Kingkaf di event begitu ya. Sering banget kelihatannya ya untuk ikut berbagai event. Ya, puji Tuhan dipercaya beberapa komunitas, beberapa ibaratnya departemen juga untuk bisa membawa nama Kingkaf sebagai perwakilan Jawa Tengah. Oke, tapi Kingkaf sendiri produknya itu apa sih? Atau ini ingin dikenal sebagai brand yang apa begitu? Jadi kalau Kingkaf itu kalau dibilang produknya apa, itu kita lebih sebutnya ke food and beverage, jadi makanan dan minuman olahan. Nah, konsep kami adalah kita memproduksi makanan olahan dan minuman olahan itu yang otentik, ciri khas Indonesia gitu. Kan Indonesia ini banyak banget nih menu-menu dari cemilan, dari keripik-keripikan, dari makanan, dari minuman segala macam, dari minuman teh, kemudian rempah dan lain-lain, itu kan banyak banget itu kan variannya. Nah, kita mau angkat itu karena itu kan potensi lokalnya kita gitu. Itu ciri khas yang negara lain pun nggak punya gitu di situ. Oke, jadi di Kingkaf ini ada berbagai macam produknya yang mana khas Indonesia. Betul. Dan produk olahan yang cukup awet ya, karena kalau dilihat sudah dikemas sedemikian rupa, memang disengaja seperti itu ya. Karena kita memang konsep kita adalah nggak cuma kita jualan di lokal, Mbak. Jadi kita memang mau menjual itu kalau bisa semua negara tuh bisa kenal sama produk Indonesia, nggak cuma hanya Kingkaf, tapi kita tuh memang benar-benar mau mengangkat menu otentik Indonesia, kulinerannya Indonesia gitu kan, supaya dikenal luar negeri. Lalu kalau kita dari sisi kemasan itu kita nggak proper, otomatis kan untuk distribusinya pasti akan beresiko, kemudian masa simpannya akan berpengaruh. Nah, dari situ kita ibaratnya kita benar-benar kita pikirkan gimana sih cara pengemasannya supaya awet tanpa merubah rasa di situ. Oh gitu, makanya ya dari kemasan aja udah cakep banget dan pasti ini aman ya. Mau dibawa ke luar negeri juga aman ya Bu? Aman. Karena memang sudah ditargetkan untuk nantinya bisa sampai ke pasar ekspor ya. Betul. Tapi sebelum kita bahas nih tentang gimana UMKM lokal bisa go ekspor, nah kita pengen tanya dulu awal mula apa yang terjadi sampai akhirnya membuat bisnis ini. Jadi awal mulanya tuh karena sebenarnya kita membangun Kingkaf tuh bukan usaha pertama kami, gitu, bukan pertama saya. Jadi memang saya basicnya itu kan dari background saya dari psikologi, kemudian tapi saya nggak terjun di psikologi, kita lebih suka tertarik dengan dunia desain grafis dan advertising awalnya. Jadi kita sudah jalan selama 20 tahun. Kemudian karena faktor usia, kemudian semakin berkembangnya zaman itu banyak muncul kompetitor-kompetitor yang sampai akhirnya kita semakin ibaratnya lapangannya kita untuk akses kita tuh semakin banyak nih, ibarat saingannya banyak gitu. Sampai akhirnya kita berpikir, udah deh kayaknya ini sudah waktunya saya pensiun, 20 tahun sudah cukup kayaknya kan. Nah dari situ kita nyoba iseng, kayaknya travel asik nih, lagi boom gitu kan. Nah setahun 2 tahun kita jalan, ternyata pengalaman tuh memang sesuatu yang sangat berharga gitu kan. Dari travel itu kita ya diizinkan untuk kita jatuh gitu. Kita jatuh dengan ibaratnya masalah yang cukup besar gitu kan, sampai menguras emosi, benar-benar waktu itu emosi dan mental saya tuh sampai kenapa kok bisa seperti ini gitu kan. Nah dari titik bawah itu sampai akhirnya saya ngomong, saya nggak mau gila sendiri nih gitu. Saya nggak mau, saya mau tetap sehat aja gitu kan. Sampai akhirnya karena saya kan hobi ngopi gitu kan. Suami waktu itu lihat saya tuh kasihan gitu, kasihan mau dibantu nggak bisa, gimana caranya?
Sampai akhirnya udah yuk ngopi aja, yuk ngopi. Akhirnya kita ngopi tuh nggak cuma di kafe, tapi kita tuh keliling, kita cari kopi. Kopi daerah sini yuk, kita pengen ngemper. Aku pengen menikmati suasana. Jadi benar-benar kita mencari sesuatu yang refresh gitu. Nah dari situ saya lihat, ternyata kopi daerah tuh banyak ya. Ternyata daerah sini tuh ada kopinya. Oh ternyata kapasitas panennya berlimpah. Kenapa nggak diangkat ya? Gitu. Waktu itu kan terus kita komunikasi. Kenapa sih petani kopi kok tidak berani memunculkan kopi daerah? Nah dari situ muncul nih problem-problem dari para petani, kemudian dari dinas yang terkait yang mendampingi gitu. Kita komunikasi, kendalanya apa? Kita pendampingan bisa Mbak Ika, cuma masalahnya adalah kita terputus rantainya ketika sudah selesai panen. Nah dari situ kan muncul, iya juga ya, kenapa kita nggak cari jalan untuk kita bisa nyambung nih benangnya gitu, supaya kopi dari daerah ini tuh bisa sampai ke tangan end user dengan identitas yang tidak berubah gitu kan. Dengan identitas dari daerah ini ya tetap nanti sampai end user daerah ini gitu. Mereka dapatnya kopi dari daerah A gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita mulai gempur tuh di situ. Gempur di situ. Kembali lagi kan kita kopi itu kan tidak melulu hanya dari satu daerah. Ada yang apalagi di Jawa ada kopi Temanggung, ada kopi dari daerah Kudus, Jepara gitu kan, banyak. Kopi Muria itu kan terkenal juga gitu kan. Gimana caranya kita bisa bersaing? Nah dari situ kita mulai ada PR. Kita selain kita jual produk roast bean, kita juga belajar mengenai culture. Jadi waktu kita berangkat pertama kali itu ada yang lagi tren di luar negeri itu green coffee. Nah kenapa kita nggak bikin ke green coffee-nya itu? Nah dari situ mulai kita jalan. Kemudian setelah jalan, nah dari situ mulai berkembang gitu, jadi konsep-konsep usahanya kita tuh berkembang ke arah ke kafe, ke outlet gitu, kemudian sampai akhirnya namanya kita nongkrong kan pasti ada cemilannya, pasti ada menu yang lain selain kafein. Nah dari situ mulai berkembang. Gitu. Jadi jatuh dulu gitu. Wah, pengalaman dari berbagai bisnis ya, dari yang sampai titik terbawah, tapi di situ akhirnya nemu jalan keluar untuk naik ke atas ya. Salah satunya melalui kopi ya. Betul. Baik, dari kopi itu terus kemudian lanjut nih, salah satu yang kelihatannya waktu itu paling diminati adalah sale pisangnya ya. Iya betul. Jadi orang ngopi pasti kan cari sesuatu yang buat cemilannya, pendampingnya gitu. Jadi waktu itu kita memang ada produk dari keluarga sebenarnya, dari keluarga itu kita sering bikin sale pisang gitu. Kenapa ini nggak kita angkat sebagai menu ibaratnya buat pendamping kopi gitu. Nah dari situ mulai berkembang. Tapi nggak berhenti di sale Mbak. Jadi ada orang, kita tuh maunya cemilannya nggak manis. Nah akhirnya kita cari sesuatu menu yang baru, akhirnya ketemulah tahu bakso. Jadi yang suka manis silakan ngopinya sambil makan sale, yang nggak suka manis, sukanya yang gurih-gurih silakan ngopinya sambil makan tahu bakso gitu. Nah dari situ tuh jadi menu andalan di kafe waktu itu. Sampai akhirnya ya jalan gitu, jadi pembeliannya itu jalan masing-masing. Jadi ada yang memang datang cuma beli kopi, ada yang datang cuma cari sale, ada yang datang memang mau order tahu bakso gitu. Oke. Tapi terus apa yang membuat akhirnya kafenya juga tutup dan sekarang lebih fokus ke produk-produknya saja? Karena kembali lagi ya, namanya orang kan pengennya berkembang. Apalagi namanya sebuah usaha itu kan kita pengen berkembang, nggak cuma ibaratnya kita buka banyak titik gitu. Tapi kita harus memikirkan masing-masing outlet itu gimana sih caranya berkembang. Ketika itu sudah menjadi sesuatu kendala, ibaratnya stuck di situ. Kan nggak, ibaratnya kita tidak harus mempertahankan itu untuk kita bisa bertahan di ibaratnya saya waktu itu saya buka di 6 titik gitu. Ketika ada 1-2 titik yang itu nggak berjalan, saya langsung tutup. Ketika saya sudah, oh ini kayaknya nggak bisa deh kita lanjutin lagi, mungkin karena segmen pasar kita belajar mengenai evaluasi di pasar gitu. Nah ketika waktu kafe itu saya tutup, sebenarnya kafe itu jalan rame. Cuma menurut saya nggak bisa cuma di step ini gitu. Saya nggak bisa, ibaratnya kafe itu kan orang datang santai, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Menurut saya harusnya bisa lebih ini bisa lebih nih. Seandainya kita jual yang take away, ini orang bisa gonta-ganti banyak kali gitu kan. Sampai akhirnya saya berpikir kenapa kita nggak jual produk jadi aja deh. Kita nggak usah buka kafe, kita nggak usah buka outlet. Maksudnya kayak gerobak-gerobak gitu. Jadi kita langsung siapkan orang yang sudah mau butuh produk kita, sudah mau bawa pulang, kayak mau dibawa jalan, silakan gitu. Cuma ibaratnya perputarannya akan lebih cepat gitu. Jadi di situ.
Oke, jadi namanya pebisnis tetap harus mempertimbangkan ya sampai mana bisnis ini nantinya bisa scale up, bisa lebih dikembangkan lagi. Betul. Ada yang perlu dikorbankan untuk nantinya bisa lebih berkembang. Ya? Betul. Baik. Dan terus, nah masih ada satu lagi nih produk yang bikin penasaran ya, dendengnya. Oke. Untuk dendengnya nanti boleh kita diceritakan ya. Boleh. Tapi sebelumnya kita jeda dulu untuk people, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Masih di Ini Usahaku episode Kingka bersama Bu Ika. Nah tadi kita minta di-spill nih tentang dendengnya ya. Ini kelihatannya salah satu juga yang sangat menarik ya. Kalau cerita di balik dendengnya apa ini Bu? Jadi sebenarnya ini tuh produk baru di tahun ini tuh, ini termasuk produk baru kami di Kingka. Itu awal mulanya adalah dari produksi tahu bakso. Jadi produksi tahu bakso itu kan kita kulitnya tuh kan kita nggak pakai. Jadi ada beberapa bagian itu yang memang kita tidak gunakan untuk di tahu bakso, karena tahu bakso itu hanya menggunakan daging dada file. Nah, kita berpikir kulitnya buat apa ya gitu. Kita berpikir, kemudian sampai akhirnya saya melihat memang anak-anak ini pecinta dendeng dari daerah Singapura, dari Singapura gitu kan. Dendeng Singapura ini kenapa menarik sekali, padahal harganya ya nggak murah gitu kan. Sampai akhirnya kenapa kita nggak bikin produk olahan ayam dengan konsep yang sama gitu kan. Nah dari situ muncullah produk itu, sampai akhirnya saya sounding ke beberapa teman, kalau semisal aku bikin dendeng yang siap makan tapi dari ayam, kalian gimana responnya? Mereka, kita belum ada gambaran gitu. Oke, nggak apa-apa, saya coba deh. Kemudian saya trial, ternyata mereka pada suka. Karena dendeng Singapura ini kan resep Singapura ya, bumbu Singapura itu kan bukan yang menggunakan ketumbar, bawang itu. Jadi kita menggunakan kayak madu, kemudian black pepper, kemudian ada kayu manis gitu kan. Jadi tekstur dari dan rasanya itu juga berbeda dibandingkan dendeng sapi yang pada umumnya yang kering yang kita harus olah dulu, goreng gitu kan. Kalau yang di dendeng punya Kingka ini itu sudah siap makan. Jadi lebih praktis, apalagi buat anak-anak kos gitu kan. Anak-anak kos atau ibu-ibu rumah tangga yang memang bekerja, yang nggak sempat masak gitu kan. Jadi ini bisa jadi salah satu menu alternatif buat keluarga gitu, dan nggak usah repot gitu masak. Oke, ini ready to eat berarti ya? Ready to eat. Perlu dihangatkan dulu atau? Kalau dihangatkan dia lebih enak, dia lebih cuy gitu. Tapi semisal mau langsung dimakan pun bisa. Bener sih ya, soalnya dendeng itu biasanya nyatanya dendeng sapi gitu. Kalau harus ini digoreng dulu gitu. Dendeng ayam dan sudah siap makan. Wow, kita nggak goreng, ya. Kita tidak digoreng. Kita semua prosesnya adalah oven. Di oven ya. Oke, baik. Jadi kalau untuk sekarang nih, kira-kira sudah ada berapa produk yang dipunyai Kingka? Kalau dibilang berapa produk, lumayan banyak ya Mbak ya. Karena ada kopi, kemudian ada teh rempah, ada pisang sale, tahu bakso, kemudian ada dendeng, kemudian ada apa lagi ya Mbak ya? Saya lumayan banyak sih ya, komoditas ya. juga Kita juga main di pendampingan juga kan untuk yang sektor rempah. Jadi kita pengembangan ke petani rempah juga gitu kan. Jadi untuk yang kebutuhan ekspor gitu kita juga main di situ. Oke, nah ini menarik nih karena berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki begitu ya. Kingka ini juga salah satu yang rajin untuk ikut berbagai event tadi ya. Tidak hanya mengisi booth atau stand tapi juga mulai dari kompetisi, terus business matching, dan produknya sudah sampai ekspor, sampai mana saja Ibu, dan bagaimana ceritanya akhirnya bisa give back to community gitu dengan menjadi pendamping untuk UMKM tadi. Jadi memang awal mula kita berangkat itu kan namanya UMKM kan kita punya komunitas gitu kan, punya kelompok gitu. Kalau dibilang lembaga
badan usaha itu sudah pernah ada, tapi kan kita banyak produk gitu, multi produk di situ. Kemudian dari situ kita belajar, ibaratnya oh ternyata bisa ya bikin produk seperti ini. Oh ternyata kita belajarnya tuh sebenarnya dari komunitas juga gitu. Belajar awal mula dari komunitas untuk kita bisa saling memperbaiki, bukan kita saling berkompetisi di situ. Jadi kita saling memperbaiki. Kayaknya produk kamu ini bagus loh kalau dibikin seperti ini. Nah dari situ tuh mulai banyak masukan dari teman-teman juga. Kemudian ada teman yang ngomong, Mbak, coba deh daftar di ini, di kurasi ini. Waktu itu saya ditawarin di Bank Indonesia Jawa Tengah. Bank Indonesia Jawa Tengah itu ada kurasi untuk UMKM Go Ekspor. Itu yang diadakan tiap 2 tahun sekali. Nah dari situ saya iseng nih daftar gitu kan, isi link gitu segala macam. Kok ternyata masuk di situ. Dari situ saya ketemu ternyata, oh namanya kurasi itu seperti ini ya. Itu pertama kali saya kok serem sekali, ternyata kurasi itu benar-benar dari sisi kualitas, dari sisi rasa, dari sisi kemasan, kelengkapan legalitas itu ternyata jadi bahan utama untuk produk kita bisa dipasarkan di luar. Nah dari situ bukan membuat saya jadi takut, malah saya jadi tertantang. Bu, tolong dong di kurasi punya saya produknya ini. Kok banyak sekali Mbak? Ya tolong Bu, gimana lah caranya? Ini kurangnya apa? Yang bisa saya kembangkan apa? Jadi malah dari situ kita mulai muncul komunikasi dengan para kurator dan agregator. Sampai waktu itu ada kerupuk juga kan, kerupuk mentah. Kita kan nggak sempat kepikir kenapa kita nggak jual kerupuk matang aja gitu ke luar negeri. Nah waktu itu dia ngomong, Mbak, ini kerupuknya kalau matang dibikin size-nya lebih kecil, ini good loh gitu untuk pasar sana. Kita coba, ternyata jalan. Oh, ternyata dengan kita membuka pasar sesuai kebutuhan pasar itu ternyata bisa gitu. Nah, dari situ ternyata memang kita terus masuk ke nominasi di produk UMKM unggulannya Jawa Tengah, BI Jawa Tengah. Masuk lagi ditawarin untuk kompetisi dari BRI waktu itu, dari BRI Brin Inkubator. Kita ada inkubasi selama 3 bulan, ternyata ya puji Tuhan kita bisa dapat tidak cuma ilmunya tapi dapat awards-nya juga gitu. Jadi dari situ kemudian kita banyak juga berdiskusi dengan dinas-dinas terkait di Jawa Tengah mengenai produk itu biar kita bisa menjadi unggulan tuh harusnya seperti apa sih. Nah dari situ kemudian sering diminta sama beberapa dinas itu untuk mengisi, ibaratnya bukan menggurui, tapi kita berbagi pengalaman apa sih yang sudah saya jalanin, kenapa sih saya terjun ke produk-produk yang bisa dibilang ini kan produk makanan tradisional gitu, makanan yang ibaratnya orang tetangga kita aja bisa jualan gitu kan. Kenapa kok kamu malah tertantang tetap bertahan di makanan otentik Indonesia gitu? Karena saya punya target, karena saya melihat potensi lokal kita tuh berlimpah. Kenapa itu tidak di backup? Nah dari potensi itu kita juga membackup dari bahan bakunya. Itu dari petani pisang, perkebunan, kemudian dari petani rempah untuk jadi teh rempah gitu. Jadi dari sini pun malah membantu masyarakat ya, menyerap hasil produksi dalam negeri masyarakat lokal sini yang akhirnya dijadikanlah produk-produk ini ya. Dan untuk pembinaan atau pendampingan yang dilakukan oleh Bu Ika biasanya prosesnya seperti apa itu? Kalau pendampingan yang saya lakukan, saya memang berdiri sendiri sih sebenarnya. Basicnya itu saya, karena kalau membebani dinas kayaknya kok nggak fair, siapa sih Kinkaf gitu kan. Jadi saya lebih banyak ibaratnya, yuk teman-teman siapa sih yang ada kebutuhan, yuk konsultasi. Saya selalu membuka ruang untuk mereka berkonsultasi, entah mau datang ke tempat saya atau via WhatsApp atau telepon atau malah kita video call, saya mempersilahkan. Nah dari situ pendampingan saya tidak hanya untuk peningkatan kualitas produknya, tapi kapasitas produksinya juga. Jadi mereka kan kadang kesulitan, saya nggak berani produksi banyak karena kemasan kita masih seperti ini. Nah waktu saya menyampaikan beberapa keluhan teman-teman ini ke pihak dinas, ya kembali lagi dinas juga punya kuota, ada keterbatasan karena banyak yang harus dihandle gitu kan. Sampai akhirnya ketika kita kepentok nih masalah belum adanya kuota untuk mereka, akhirnya saya memberanikan diri, kenapa kita nggak arisan aja ya gitu. Jadi waktu itu saya membuat namanya satu komunitas itu untuk kita arisan kemasan. Jadi saya bikinkan rinciannya. Nanti kemasannya dibikinnya di mana? Kebetulan kan saya backgroundnya dari desain grafis dan percetaan. Jadi oke, saya bantu dengan harga pokok
Jadi saya tidak mau mengambil keuntungan. Yuk kita sama-sama bikin. Nanti saya buatkan desain. Kalau kalian bisa cari desain dari jasa-jasa online gitu, itu jauh lebih bagus karena kita nanti tinggal proses aja. Atau kamu butuh peralatan, ya kita juga arisan di situ. Jadi nanti saya coba carikan peralatan mana yang murah, yang memang terjangkau, kemudian bisa digunakan. Nah, kalau dengan sistem arisan itu kan UMKM ini tidak merasa terbeban untuk keluar biaya sekian juta gitu kan. Padahal kan biaya 1-2 juta buat UMKM itu kan sangat besar gitu untuk modal perputaran gitu kan. Nah, dari situ sampai akhirnya itu jalan selama 2 tahun. Mulai mereka ibaratnya mindsetnya secara tidak langsung mereka berubah. Oh, ternyata selama ini tuh aku nggak berani untuk mendesain atau memesan produk kemasannya aja itu takut dengan biayanya. Ternyata setelah kita sistem arisan, ternyata ini malah jadi mereka tuh jadi semangat gitu loh. Jadi semangat untuk memasarkan karena lebih pede, desainnya sendiri, beli sendiri kan, otomatis mereka bisa produksinya juga lebih banyak karena dari dinas juga fasilitas kemasan juga terbatas hanya di 200 piece gitu kan. Mereka kan terbatas di situ. Nah, begitu mereka ikut arisan sekali pemesanan 1000 gitu kan. Jadi mereka tuh langsung, wah, aku bisa nih jor-joran gitu kan. Jor-joran ibaratnya memasarkan ke sana. Mereka bisa menjangkau. Nah, dari situ akhirnya sampailah gitu. Oke, seru sekali ya ini perjalanannya dari Bu Ika ya. Dan kalau sejauh ini fasilitasi apa dari dinas yang sudah pernah dirasakan oleh Bu Ika? Kalau fasilitas itu sebenarnya dari dinas itu sangat membantu. Dari perizinan ibaratnya kayak halal. Halal itu kita rata-rata dari Kingkaf ini produknya halalnya kita dapat fasilitas dari dinas. Kemudian dari Haki pun kita ada yang kita dapat fasilitas, ada yang kita buat sendiri. Jadi kita kan ada beberapa brand gitu. Jadi kita ada banyak tawaran untuk kita mematenkan produk itu. Kemudian ada juga yang terakhir ini HACCP dan SNI, bahkan BPOM pun kita dapat pendampingan, bahkan fasilitas untuk UMKM itu. Jadi dari uji laboratnya itu kita dapat fasilitas di situ. Jadi itu sangat membantu sekali. Jadi kalau dibilang bantuan apa yang sudah didapat Kingkaf tuh banyak sekali. Bahkan sampai karena memang kita basicnya ada pendampingan juga, itu dari dinas juga memberikan fasilitas untuk kita uji kompetensi BNSP untuk mengukur seberapa besar seberapa jauh sih ini kemampuan mindsetnya kita sebagai UMKM untuk bisa mendampingi UMKM yang lain gitu. Wah, ternyata banyak ya, mulai tadi dari sertifikasi untuk legalitas produk-produknya, bahkan sampai uji kompetensi dalam mendampingi UMKM yang mau go ekspor begitu ya. Terakhir ini Bu Ika ya, buat e-people yang sudah pengen banget nih nyobain produk-produknya dari Kingkaf, bisa didapatkan di mana saja, yang di Indonesia di mana, di luar negeri mungkin di mana saja begitu. Range harganya berapa sampai berapa? Oke, kalau toko memang saat ini kita belum ada gerai. Mungkin tahun depan kita ada target untuk kita buka gerai karena kita konsepnya ada reseller sebenarnya. Tapi kalau mau mencari produk Kingkaf itu saat ini ada di Bandara Ahmad Yani. Kita gabung, jadi kita diajak bergabung dengan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah untuk bisa mendisplay produk di situ, dan itu memang cukup lengkap untuk produk-produk Kingkaf ada di sana. Selain itu bisa melalui website atau bisa searching di Google untuk kita dapat nomor telepon untuk pemesanan, itu juga bisa gitu. Kemudian range harganya itu mulai dari harga 10.000 sampai harga 150.000. Jadi memang bervariasi. Jadi produk-produknya. Oke, yang di luar negeri udah sampai mana aja berarti ini Bu? Kalau luar negeri saat ini ada di Singapura, kemudian ada di Korea. Produk kita untuk kayak tahu bakso itu kita ada di Eropa dan Amerika. Kemudian pisang sale ini ada di Amerika dan ada di Korea juga ada, Singapura juga ada. Ini yang ke depan kita ada teh rempah itu di New Zealand. Wow, teh rempah. Bisa bayangin ya melihat pemandangan New Zealand sampai minum teh rempahnya Kingkaf gitu. Sedap banget pastinya ya. Dan rata-rata ini daya tahannya sampai berapa lama Bu? Ada yang 6 bulan, ada yang sampai 2 tahun. Jadi bervariasi, ya tergantung jenis produknya.
Oke, dan yang terfavorit apa best sellernya? Best sellernya adalah tahu bakso dan pisang sali. Tadi ya, tahu bakso dan pisang sali tetap paling laris. Oke, seru banget ini ngobrolin bareng sama Ibu Ika ya. Barangkali buat people yang menyaksikan episode kali ini dan terinspirasi, boleh banget kalau misalnya nanti pengen langsung borong produk-produknya atau mungkin nanti mau jadi buyer untuk bantu lebih banyak lagi negara yang nantinya ada Kingcraft di sana begitu ya. Ataupun mau tanya-tanya soal pendampingan dari UMKM bersama Bu Ika juga boleh sekali ya. Terima kasih banyak Bu Ika sekali lagi. Sama-sama. Dan juga buat people yang punya usaha unik menarik lainnya, pengen kita liput silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Semarang Pemkot biar nggak ketinggalan informasi terbaru seputar Kota Semarang dan juga pastinya episode dari Ini Usahaku. Kalau begitu saya Hani Normalita bersama Bu Ika dan juga teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.